Waalaikumsalam. Oh, Bu Dewi, ada yang perlu saya bantu? Dan saya Pak Pur, hari ini itu saya ada tugas dari guru penggerak. Nah, tugasnya untuk demonstrasi konseptual itu mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah. Nah, minimal itu 2 kepala sekolah dari sekolahnya masing-masing, kemudian boleh kepala sekolah dari sekolah lain. Nah, ada Pak Pur. Monggo, dengan senang hati saya akan membantu. Nah, Ini Pak Pur, untuk waktunya saya mohon maaf kalau mengganggu ya. silakan untuk Bu Dewi, apa yang perlu dipertanyakan? Monggo. Ini Pak Pur ya. Panjenengan kan sudah berpengalaman ya sebagai kepala sekolah, terus nanti kan ada beberapa yang harus saya tanyakan. Untuk panjenengan itu kan sudah lama di Pak Pur, kira-kira sudah berapa lama di panjenengan menjadi kepala sekolah? Kira-kira kita sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Benar sekali. Sebagai kepala sekolah terkadang saya mengalami kesulitan. Kesulitan adalah bagaimana mengambil suatu keputusan ya, secara efektif. Ketika menghadapi sebuah masalah, saya akan mengidentifikasi permasalahan dulu. Apakah masalah tersebut merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Biasanya permasalahan yang terkait dengan dilema etika, maka saya harus mengambil keputusan sesuai nilai kebajikan. Misalnya kasih sayang, kebenaran, keadilan, persatuan, toleransi, atau tanggung jawab. Tetapi apabila keputusan yang akan saya ambil merupakan rujukan moral, maka saya akan melihat masalah itu dari sudut benar dan salahnya. Wah, luar biasa sekali nih Pak Pur. Nah, terus kemudian bagaimana kalau memang permasalahan yang pada sekolah yang Bapak pimpin itu ya, kan harus segera mendapat penanganan tuh ya. Tapi di situ jenengan mendapatkan dilema, ini benar atau memang sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Pak Pur. Baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan, kadang kita untuk membuat pilihan antara berlaku jujur, berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain, dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri. Karena kita sebisa mungkin keputusan yang saya ambil harus demi kepentingan orang banyak dan tidak merugikan orang lain. Nah, benar sekali nih Pak Pur ya. Di sini memang peran kepala sekolah sangat dibutuhkan. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah yang kita ambil, saya akan pertama untuk mengidentifikasi masalah apa itu dulu. Siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, mengumpulkan bukti-bukti, data-data yang relevan, mengumpulkan berbagai macam informasi yang terkait dengan situasi, memilih solusi atau keputusan terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya dan mengevaluasi kembali sebelum saya mengambil suatu keputusan. Nah, hebat sekali ya Pak Pur. Ternyata memang sebelum mengambil keputusan itu memang kita harus menentukan dulu langkah pengambilan keputusan yang tepat ya. Nah, terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti itu Pak Pur? Pengambilan keputusan yang efektif itu adalah pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, menurut saya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan langkah mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti yang relevan.
ternyata memang tidak mudah nggih ya Pak Pur nggih untuk mengambil keputusan, apalagi pada kasus dilema etika nggih. Nah, terus pasti ada tantangan tersendiri nggih Pak Pur untuk membuat mengambil keputusan, dan di situ ternyata ada dilema etika. Banyak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah terkadang saya dihadapkan pada situasi yang membuat pilihan atau keputusan yang perlu saya pertimbangkan dengan matang tanpa ada yang dirugikan. Contohnya seperti harus memilih antara punya rasa kasihan, ada keadilan, kebenaran, dan kesetiaan. Benar sekali nggih Pak Pur nggih. Nah, untuk pengambilan keputusan memang harus mempertimbangkan bahwa keputusan yang kita ambil adalah yang paling terbaik nggih. Nah, apabila penyelesaian kasus dilema etika, apakah yang Bapak langsung selesaikan langsung di tempat itu juga, atau mungkin Pak Pur itu ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan, mungkin dalam bentuk prosedurnya atau apa yang Bapak lakukan, atau pada saat itu juga ada masalah panjenengan langsung selesaikan itu juga nih Pak Pur? Yang jelas tidak ada jadwal, tidak ada jadwal Dewi, karena dalam penyelesaian kasus dilema etika itu pertama-tama saya akan kenali dulu tentang nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut, kemudian menyaring masalah tersebut, kemudian menyelesaikannya dengan prosedur yang benar. Yang seperti apa sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap ada masalah saya akan menyelidiki terlebih dahulu situasi atau masalah tersebut secara mendetail, mengumpulkan berbagai informasi sebelum kita mengambil suatu keputusan. Oke, ya. Terus kemudian dalam pengambilan keputusan, pastikan di situ ada, mungkin jenengan merasa ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan tersebut ya Pak Pur. Pasti ada faktor lain mungkin, yang termasuk ini memudahkan saya dalam mengambil keputusan, ada atau tidak Pak Pur? Jadi begini Bu, faktor yang mendasari adalah faktor kode etik yang menjadi pijakan bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Karena dengan begitu kita lebih mudah untuk melangkah karena tahu apa saja batasan yang harus kita lakukan. Menarik sekali nggih Pak Pur nggih. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman Pak Pur nggih, yang kurang lebih 10 tahun menjadi kepala sekolah. Nah, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika itu Pak Pur? Oh, banyak pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman itu. Saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah sebagai pimpinan, apalagi sebagai kepala sekolah dalam lembaga pendidikan, di mana saya sering dihadapkan pada bujuk-bujukan moral dan dilema etika. Maka saya harus dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral dan dilema etika harus dihadapi dalam situasi yang bertentangan, misalnya tadi keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi. Ya, sebagai pembelajaran saya harus tetap mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Terima kasih banyak Pak Pur untuk waktunya. Alhamdulillah dengan pembicaraan kita pada hari ini, banyak ilmu yang dapat saya ambil. Kemudian panjenengan sudah mau berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi saya khususnya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Dewi, semoga dapat membantu Bu Dewi dalam mengerjakan tugas sebagai CGP atau guru penggerak. Semoga sukses selalu Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Pur. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur.
Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lis, hari ini ada waktu nopo saya mengganggu nggih? Betul. Banyak waktu Bu, monggo. Alhamdulillah Bu Lis. Nggih. Nuwun sewu Bu Lis. Nggih. Ini saya dari Pendidikan Guru Penggerak. Ada tugas untuk menyelesaikan tugas demonstrasi konstekstual Bu Lis. Nggih. Di modul 3.1 itu, saya harus mewawancarai 2 kepala sekolah. Nggih, dari kepala sekolah sekolah dari CGP-nya dan sekolah lain Bu Lis. Nah, jadi wawancara nanti terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Bu Lis ngaten. Monggo, insya Allah Bu, saya akan bantu jenengan. Monggo pertanyaannya nopo, insya Allah saya akan berusaha semampu saya. Terima kasih menjawab. Nggih. Bu Lis. Nggih. Saya Bu Lis. Bu Lis, untuk menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun ya? Saya menjadi kepala sekolah Bu Dewi mulai tanggal 9 April 2021. Nggih. Jadi baru 1 tahun lebih. Nggih. Berapa bulan nggih? 4 bulanan nggih di sini nggih. Nggih. Nah, ini kan untuk terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin nggih Bu Lis nggih. Nah, niki ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke panjenengan. Nanti saya mengambil ilmu dari panjenengan, pengalamannya panjenengan ngaten nggih Bu Lis nggih. Monggo Bu. Nggih. Bu Dewi. Nggih. Bu Lis, untuk sebagai kepala sekolah itu kan ya banyak memang terkadang kita menemui permasalahan nggih. Permasalahan sekolah. Nggih, di situ itu banyak permasalahan itu yang biasanya itu terkait dengan dilema etika, kemudian juga termasuk bujukan moral seperti itu Bu Lis. Nah, panjenengan sebagai kepala sekolah niku apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut Bu Lis nggih? Gini nggih, Bu Dewi, saya memang baru menjadi kepala sekolah di sini. Banyak sekali Bu Dewi memang kesulitan yang saya hadapi, terutama kesulitan dalam mengidentifikasikan suatu masalah. Mengenai permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika itu Bu Dewi, biasanya saya mengambil langkah dengan nilai kebijakan, misalnya dengan rasa saling menyayangi, kekeluargaan, membantu sesama, dan biasanya juga kita melalui penghargaan Bu Dewi. Benar sekali Bu Lis nggih. Ketika kita menghadapi masalah, seorang kepala sekolah itu memang dituntut untuk memang memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang tidak merugikan orang lain. Kemudian dalam menghadapi situasi permasalahan seperti itu Bu Lis nggih, penanganan Bu Lis itu apa saja? Mungkin saja kan Bu Lis kan harus segera menyelesaikannya atau harus mendiskusikan terlebih dulu dengan stakeholder di sekolah seperti itu Bu Lis nggih? Pertama biasanya kalau ada masalah itu saya diskusikan dengan stakeholder yang saya anggap senior. Di sini kan ada guru senior. Terus baru nanti kalau sudah ada masukan dari stakeholder, baru saya mengambil keputusan. Keputusan yang saya ambil itu pun Bu, keputusannya tidak sebaik mungkin, jangan sampai keputusan itu merugikan orang lain dan keputusan itu untuk kepentingan bersama. Nggih Bu Lis. Luar biasa sekali Bu Lis nggih. Berarti memang untuk menjadi pemimpin itu kita itu tidak bisa maksudnya mengatasi masalah itu memang dengan berdasarkan pemikiran kita sendiri nggih. Kita harus melibatkan teman yang kita anggap senior atau meskipun junior pun Bu, kalau itu memang bagus untuk kita bersama ya kita pertimbangkan. Kan dalam mengambil keputusan itu kan memang tidak mudah Bu Lis nggih. Sekarang kalau menghadapi masalah seperti itu mungkin Bu Lis punya cara yang paling efektif seperti apa untuk memutuskannya? Kalau ada masalah seperti itu Bu Dewi, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu biasanya itu saya menyelidiki situasi atau masalahnya.
Kemudian setelah diselidiki Bu, kita mengumpulkan informasi-informasi. Dan terakhir kita bersama-sama bagaimana kita mencari solusi. Solusinya dalam pemecahan masalah tersebut. Ngaten Bu Dewi. Berarti kalau memang dalam kondisi pengambilan keputusan seperti itu, berarti memang kita itu harus harus memang tahu langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa. Kita tidak bisa langsung mengambil keputusan langsung begitu saja, karena memang terkadang kan memang ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan untuk itu Bu Lis apa ada jadwal tersendiri Bu Lis untuk menyelesaikan itu? Apa langsung segera ada permasalahan dengan tangani langsung seperti itu Bu Lis? Ngeten Bu, kalau jadwal tersendiri saya tidak membuat jadwal tersendiri Bu. Cuma kalau ada suatu permasalahan, ya tadi saya mengambil prosedur atau langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di awal tadi Bu. Maksudnya saya harus segera harus berkonsultasi dengan stakeholder yang ada di sini. Kemudian kalau sudah dapat dari masukan dan masukan itu memang betul-betul benar dan sudah saya pertimbangkan masak-masak, berarti itu yang untuk saya mengambil keputusannya. Jadi sudah ada masukan dari teman, terus kita pertimbangkan bersama, dan itu nanti yang kita buat keputusan itu yang paling benar. Oke, menarik sekali Bu Lis. Apa yang sudah disampaikan Bu Lis itu sebagai pembelajaran juga buat saya. Tolong Bu, soalipun Bu Lis. Nah, terus untuk apa ada faktor-faktor yang maksudnya mempermudah panjenengan untuk segera menyelesaikan itu Bu Lis? Faktor yang paling maksudnya yang jenengan ambil, ini faktor yang mendasari jenengan untuk mengambil keputusan Bu Lis. Yang saya ambil Bu sebagai dasar biasanya untuk keputusan itu adalah karena kita sebagai pendidik Bu, kita punya kode etik. Berarti kode etik itulah yang menjadi batasan-batasan kita. Jangan sampai kita keluar dari alurnya. Alhamdulillah banyak ilmu sekali dari panjenengan Bu Lis. Ternyata memang pengalaman itu tidak diukur dari jenengan berapa lama menjabat menjadi kepala sekolah Bu Lis. Saya juga belajar Bu Dewi. Karena memang ketika sudah terjun langsung di sekolahan itu beda memang. Terima kasih untuk pembelajarannya buat saya juga Bu Lis. Dari pengalaman panjenengan itu untuk mengambil keputusan dilema etika seperti itu kan panjenengan tadi sudah menjelaskan bahwa harus melibatkan stakeholder di sekolah, terus kemudian tidak merugikan orang lain juga. Berarti memang keputusan yang diambil sudah sesuai dengan prosedurnya dan langkah-langkahnya dan ditulis. Mungkin dari tadi yang disampaikan Bu Lis, mungkin ada Bu Lis untuk yang disampaikan kepada kita semua dalam pengambilan keputusan itu yang memang harus kita pegang atau harus menjadi dasar sebagai pengambilan keputusan yang tepat itu seperti apa Bu Lis? Intinya Bu Lis, kalau kita sebagai pemimpin misalnya kepala sekolah atau pemimpin yang lain, intinya kita harus sanggup membuat keputusan yang benar. Keputusan itu adil untuk kita bersama, dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan itu tidak merugikan siapapun. Demikian Bu, dari hasilnya semuanya itu tadi saya simpulkan seperti itu tadi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lis untuk waktunya sudah berbagi pengalaman dengan saya. Terus tadi untuk pengambilan keputusan yang memang benar-benar tidak semudah yang sebelumnya saya bayangkan menjadi kepala sekolah enak ya tinggal memutuskan, ternyata memang harus ada beberapa tahap Bu, tentang paradigma, kemudian prinsip-prinsipnya juga langkah-langkahnya Bu Lis. Terima kasih sekali lagi Bu Lis. Terima kasih untuk waktunya, ilmunya. Saya mohon maaf kalau mengganggu Bu Lis. Sama-sama Bu Dewi, semoga jenengan melaksanakan tugas ini, semoga berjalan lancar, menjadi guru penggerak, sukses selalu untuk Bu Dewi. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.